Pesan Padre Pio hari ini 6 Mei. Jika Yesus menyatakan dirinya, berterima kasihlah kepadanya. Dan jika dia menyembunyikan dirinya, tetaplah bersyukur kepadanya. Itu semua untuk tujuan kasih. Semoga belas kasih dan perawan yang saleh terus mendapatkan kebaikan Tuhan yang tak terlukiskan, merupakan kekuatan yang menopang sampai akhir dengan banyak bukti amal yang Dia berikan kepadamu. Saya berharap Anda akan mati bersama Yesus di kayu salib dan katakan padanya, "Consumatum est," sudah selesai. Saudari-saudaraku terkasih, pesan Padre Pio hari ini dikutip oleh Alberto Del Fante. Merupakan pesan yang sangat mendalam dan syarat makna rohani. Apa makna dari pesan ini? Kita bisa lihat dalam 4 bagian. Yang pertama, syukur dalam kehadiran dan ketiadaan Yesus. Jika Yesus menyatakan dirinya, berterima kasih kepadanya, dan jika dia menyembunyikan dirinya, tetaplah bersyukur kepadanya. Ini menunjukkan iman yang dewasa. Menerima kasih Allah bukan hanya dalam saat-saat manis dan penuh penghiburan rohani, tetapi juga saat-saat kering rohani, penderitaan, atau ketika Allah tampak diam. Semuanya adalah bentuk kasih-Nya yang mendewasakan jiwa. Yang kedua, tujuan kasih. Itu semua tujuan kasih. Padre Pio mengajak kita melihat setiap pengalaman rohani, baik terang maupun gelap, sebagai bagian dari rencana Allah. Kasih sejati tidak hanya terbukti dalam sukacita, tetapi juga dalam penderitaan yang diterima dengan rela. Yang ketiga, belas kasih dan perawan suci sebagai penopang. Semoga belas kasih dan perawan yang saleh terus mendapatkan kebaikan Tuhan. Ini menekankan pentingnya belas kasih Allah dan perantaraan Maria sebagai kekuatan penopang iman kita. Dan yang keempat, persatuan dengan salib Kristus. Saya berharap Anda akan mati bersama Yesus di kayu salib. Ini bukan secara harafiah, tetapi mengajak kita untuk bersatu dengan pengorbanan Kristus, hidup dalam semangat penyerahan total dan cinta yang setia sampai akhir. Mari kita lihat kaitan pesan ini di dalam kitab suci. Di dalam Ayub 1:21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mencerminkan syukur dalam segala situasi. Di dalam Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Menguatkan bahwa segala pengalaman baik atau buruk mengarah pada kasih. Lukas 1:38, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Seperti Bunda Maria, kita diajak menyerahkan diri seperti Bunda Maria. Kita diajak menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah. Dan di dalam Yohanes 19:30, sudah selesai. Consumatum est. Seruan Yesus di kayu salib yang menunjukkan penyelesaian misi kasih-Nya menjadi teladan kesetiaan sampai akhir. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita renungkan dan kita refleksikan pesan ini. Pesan ini mengajak kita untuk hidup dalam kesadaran akan kehadiran Allah yang tidak selalu terlihat. Allah mungkin terasa jauh, doa kita terasa hampa, tetapi dalam semua itu, Ia tetap bekerja. Dalam penderitaan, Allah mengundang kita masuk lebih dalam ke misteri salib Kristus. Kita juga melihat pentingnya refleksi ini. Apakah aku masih bersyukur saat doa tidak terjawab? Apakah aku mampu melihat kasih Allah di tengah penderitaan? Apakah aku siap untuk berkata, sudah selesai? Seperti Kristus di akhir hidupku,
dengan hati yang penuh kasih dan penyerahan.